Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan malam hari ini. Jikalau mungkin hari ini kita sudah beraktivitas dari pagi sampai malam. Malam ini kita mau kembali datang, bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Buat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam hidup kami. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh datang kembali. Untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan. Malam ini biarlah hadirat-Mu penuhi setiap kami. Biar Roh Kudus menjamah setiap kami. Tuhan, kami percaya Engkaulah Tuhan yang selalu menuntun langkah-langkah kami. Tuhan yang menyertai kami. Selalu senantiasa Engkau tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami percaya dan kami berserah kepada rencananya Tuhan. Terima kasih. Mari malam hari ini sama-sama datang. Sama-sama datang sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Meskipun doa kita belum dijawab, tetap bersyukur, tetap berdoa, tetap percaya penuh pada Tuhan. Yes, Jesus. Kami datang bersyukur kepadamu. Engkaulah dasar kami berharap. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Yesus, mari sama-sama dengan iman. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kini aku percaya pada yang mustahil bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari lebih lagi, kini aku percaya
mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia sampai akhir hidup kami, Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu, ya Tuhan. Kuasamu yang berikan kekuatan untuk kami, Tuhan Yesus. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya, kami percaya Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagimu. Amin. Kuasamu yang kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari dari dasar hati kita naikkan pujian ini sama-sama. Kini aku percaya, kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah, kini aku berserah pada rancangan bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia
malam ini engkau yang sedang khawatir, taruhlah kekhawatiranmu di dalam Tuhan saja. Saat ini mari bangun iman kita. Mari percaya penuh kepada Tuhan. Sebab kuasanya dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Karenanya kami menaruh harapan kami. Tiada yang mustahil bagimu. Mari dengan iman kita. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Amin, amin. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Mari lebih lagi dengan imanmu. Tiada yang mustahil, bagimu ya Tuhan. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Engkau sumber pengharapan dan pertolongan hidup kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Yang kami percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami. Bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami berpegang teguh, kami bergantung hanya kepada satu nama pribadi. Hanya di dalam nama Yesus. Oh, hanya Kau Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, Ku tak akan goyah. Kami tak akan gentar Tuhan.
Engkau gunung batuku. Sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sama-sama mari naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Mari nyatakan pertolonganku datang darimu. Pengharapan hanya darimu, hanya padamu. Amin. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolongan. satu-satunya tempat kami berharap, Engkau pertolongan hidup kami Tuhan. Yang kami percaya, yang kami pegang padamu, hanya di akan dalam goyah, Tuhan. tak akan gentar. Sebab kau gunung batu, Amin. kota bentengku, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Dengan iman yang teguh, dengan hati yang percaya, kami nyatakan pujian kami Tuhan. Yang kami pegang erat di dalam hidup kami, satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Segenap hati kami percaya Tuhan. Kami nyatakan tak akan goyah, tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku terima ya kasih padamu. Tuhan. Ku tak akan goyah, Haleluya. tak akan gentar. Amin Tuhan. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Angkat hatimu, mari naikkan pujianmu lebih lagi malam hari ini. Mari nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Bahwa satu-satunya yang kami percaya hanya Engkau Tuhan. Kami hanya berserah penuh di dalam Engkau. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Engkau senantiasa pegang hidup kami Tuhan. Engkau yang pegang erat tangan kami. Berjalan bersama dengan Engkau, kami tidak goyah. Karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang ajaib. Engkau hidup, Engkau berkuasa. Haleluya. Mari angkat hatimu lebih lagi malam hari ini. Dengan iman bersama-sama katakan, pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Kami tidak akan goyah, Ku tak akan kami goyah, tidak akan gentar Tuhan. tak akan gentar.
Sekali lagi bersama nanti katakan pujian. Kota bentengku, pertolonganku, datang darimu, pengharapan hanya padamu. Ku tak akan goyah, tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan yang menyertai kami, memimpin kami, bahkan terus melindungi kami. Terima kasih Bapa bahwa kami terus dalam perkenanan-Mu ya Tuhan, agar hidup kami boleh terus ada di dalam perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan. Shalom Ibu Debbie, nama saya Ibu Minarni, saya seorang nenek sudah berusia 80 tahun dan saya sudah ikut Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Saya ini ada sakit di dimer, sudah 5 tahun saya berobat, setiap pagi saya minum obat dan selama ini saya terus berdoa ya, dan sekarang ini lambung saya juga kurang baik. Tapi saya terus ikuti ya apa yang Ibu sampaikan lewat firman Tuhan, di mana dikatakan bahwa kita terus berseru kepada Tuhan dan tumpang tangan di bagian yang sakit. Puji Tuhan, ketika saya cek darah semua hasilnya bagus dan normal. Ya, dan saya juga merasa sakit awalnya di pinggang. Dan ada masalah sendi, radang sendi. Sehingga saya harus disuntik dan jarumnya ya panjang. Lalu saya akhirnya masuk kamar operasi. Dan suster saat itu bilang saya masuk kamar apa ini? Operasi apa opnam ya? Saya harus masuk kamar untuk di opnam. Saat itu suster bilang kepada saya adanya hanya kamar kelas 1. Tapi nomornya 408 dan kamarnya itu tusuk sate. Harganya diskon separuh karena tidak ada yang mau. Saya bilang tidak apa-apa ya, karena saya ingat ya khotbah Ibu Debbie berkata bahwa mau tusuk sate, mau apa, pokoknya kita harus percaya pada Tuhan Yesus, kalahkan iblis. Dan kita pasti menang dalam keadaan kritis. Dalam keadaan kritis saya berdoa terus di kamar. Puji Tuhan dan semuanya berjalan dengan lancar. Saya juga hanya dirawat semalam. Ya, sekarang saya sudah sembuh. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Juga terima kasih buat Ibu Debbie karena kesaksian dan khotbahnya yang memberi kami kekuatan iman. Tuhan berkati Ibu Debbie sekeluarga dan seluruh tim, dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Oh, kita menang dalam Kristus ya, bukan dalam kritis tadi, dalam Kristus. Amin. Terima kasih Oma buat kesaksiannya, umur 80 tahun luar biasa, Tuhan ajaib ya. Udah bonus yang luar biasa itu Oma 80 tahun tuh, wow Tuhan ajaib dan Tuhan hebat ya.
Iya, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang sudah di Mazmur 78. Nyanyian pelajaran dari sejarah. Semalam kita sudah belajar, ya, dikatakan bahwa Tuhan itu sudah memberikan ketetapan peraturannya supaya bangsa Israel terus menceritakan kepada anak cucu mereka, ya, agar mereka itu terus berseru dan terus hidup menghormati Tuhan. Dan bagaimana mereka harus menceritakan ketika mereka dituntun dengan tiang awan dan tiang api pada waktu siang dan malam. Namun ya, sudah dengan keadaan itu bangsa Israel tetap berbuat dosa terhadap Tuhan. Mereka memberontak, bahkan firman Tuhan bilang, ya, mereka itu mencobai Tuhan dengan hawa nafsu mereka, ya, dan mereka menantang Tuhan apakah Tuhan sanggup, ya, memberikan mereka makanan. Dan firman Tuhan berkata, ya, akhirnya Tuhan beri mereka roti dari surga, diberi juga daging dari surga. Tapi itulah yang Tuhan katakan, ya, mereka itu sudah makan menjadi sangat kenyang. Namun ya, mereka tidak merasa puas karena firman Tuhan bilang di mulut mereka masih ada makanan, tapi mereka sudah bersungut-sungut dan bertanya lagi tentang makanan. Sehingga Tuhan itu murka terhadap mereka dan membunuh mereka, menewaskan mereka di padang gurun. Ya, sehingga angkatan pertama itu semuanya binasa di padang gurun, saudara, ya, dan tidak bisa masuk ke tanah perjanjian akibat dosa mereka, ya, dan akibat ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Ya, dan akhirnya ya itulah murka Tuhan turun. Kita belajar supaya kita itu menjadi orang yang mengucap syukur dalam segala keadaan. Iya, dan kemarin kita sudah baca sampai ayat 31, ya, mereka itu akhirnya dibinasakan dengan murka Tuhan. Kita lanjut ayat 32 sekarang. Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya pada perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya, Mazmur 78 ayat 32. Bahkan walaupun mereka sudah melihat murka Tuhan, mereka dibunuh, tapi mereka tetap tidak percaya dan berbuat dosa karena mereka tidak percaya dengan perbuatan Tuhan yang ajaib. Sebab itu ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila ia membunuh mereka, maka mereka mencari dia, mereka berbalik dan mengingini Allah. Ya, itulah bangsa Israel ketika dihukum mereka berbalik pada Tuhan. Ya, ayat 34 bilang apabila Tuhan membunuh mereka, maka mereka mencari dia dan berbalik dan mengingini Allah. Tapi ketika enggak dihukum, mereka mengingini sesuatu yang mengenyangkan perut saja. Mereka enggak peduli dengan Tuhan. Nanti setelah dihukum barulah mereka itu mencari Allah. Ya, makanya sering sekali Tuhan izinkan murka, teguran, penderitaan itu menegur, ya, bangsa Israel, bahkan mungkin ya anak-anak Tuhan yang tidak mau bertobat untuk mencari Tuhan. Kalau Tuhan sudah membunuh mereka, maka mereka mencari dia, mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Seringkali ketika mereka mengalami teguran, murka Allah, baru mereka ingat bahwa Tuhan itu gunung batu, keselamatan buat mereka. Ayat 36, tetapi mereka memperdaya dia dengan mulut mereka dan dengan lidahnya mereka membohongi dia. Ya, mereka terus memperdaya Tuhan, membohongi Tuhan, pura-pura bertobat, setelah itu berdosa lagi, bersungut-sungut lagi, marah lagi kepada Tuhan. Hati mereka tidak tetap pada dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Hati-hati saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita ini wajib untuk hidup menghormati Tuhan, jangan membohongi Tuhan, bertobat, kumat, bertobat, kumat, bertobat, kumat lagi. Sehingga Tuhan itu bisa murka. Ya, hati mereka itu cepat untuk berbalik kepada dosa. Mereka menipu Tuhan, kata firman Tuhan.
Hati mereka itu tidak tetap pada Tuhan, bahkan mereka tidak setia pada perjanjian Tuhan. Gampang saja mereka akhirnya berkhianat dari Tuhan dan melupakan Tuhan. Ya, itulah anak-anak Israel. Mereka berulang kali menyatakan bahwa mereka mau mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Tapi mereka kemudian meninggalkan Dia, ya. Masalahnya adalah mereka itu membuat komitmen kepada Allah dengan mulut, tetapi bukan dengan hati mereka. Cuma di mulut banyak orang Kristen yang menyebut mengasihi Tuhan, tapi dari sikap mereka terus berbuat dosa, mereka terus menyangkal Tuhan lewat sikap mereka. Katanya mengasihi Tuhan, katanya berulang kali ngomong mau bertobat, tapi tidak bertobat-bertobat. Pertobatan mereka itu kosong, ya, dan mereka itu berbicara itu dengan mudah kepada Tuhan, tapi dengan mudah juga mereka mengingkarinya. Tuhan ingin agar perilaku kita itu sungguh-sungguh bertobat dan belajar untuk menghormati Tuhan, saudara, ya. Jangan mempermainkan Tuhan. Dikatakan ayat 38, tetapi Tuhan itu ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ya, untung Tuhan tidak binasakan semua mereka di padang gurun, ya. Hanya angkatan yang pertama saja. Kenapa? Karena Tuhan bersifat penyayang. Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu yang tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berkali-kali bangsa Israel berdosa, ya, namun Tuhan terima. Mereka berdosa, Tuhan terima lagi, saudara, ya. Dikatakan di sana mereka terus mencobai Tuhan, ayat 41. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari Ia membebaskan mereka daripada lawan. Ya, bangsa Israel tidak pernah berterima kasih. Mereka enggak bersyukur kepada Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Mereka tidak menghormati yang Maha Kudus, kata firman Allah. Mereka tidak ingat kepada kuasa Tuhan yang sudah meloloskan mereka dari musuh, dari segala hal. Ayat 43, ketika Ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat di padang Zoan, Ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka sehingga tidak terminum. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka dan katak-katak yang memusnahkan mereka. Itu adalah tulah yang ketika itu dilepaskan Tuhan atas Mesir karena mereka tidak mau melepaskan bangsa Israel, dan Tuhan melakukan mujizat dengan hal-hal yang dahsyat, tapi mereka itu tidak mau ingat, saudara. Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat dan hasil jeripaya mereka kepada belalang. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku, ya. Ya, dan Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es dan ternak mereka disambar halilintar. Bayangkan. Jangan sampai, saudara, kemurkaan Tuhan itu yang harus berbicara dalam hidup kita supaya kita bertobat. Mari kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan supaya ya lewat semua yang terjadi di hidup kita, kita boleh sungguh-sungguh bertobat dan menghormati Tuhan. Jangan tunggu murka Tuhan turun dulu baru kita bertobat. Ya, Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman dan kesesakan, suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Ia membiarkan murkanya berkobar, Ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut, nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Dibunuhnya mereka semua anak sulung di Mesir, kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah Ham. Ya, dan akhirnya disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh tangan kanannya. Dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka, dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur. Disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka. Ya, Tuhan mengingatkan bahwa sejarah mencatat bagaimana Allah
orang Israel yang Maha Kudus melakukan perbuatan yang dahsyat di depan mereka untuk menyatakan kemuliaannya, sehingga orang Mesir ya akhirnya melepaskan mereka karena tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mengingat kebaikan Tuhan supaya hidup kita boleh senantiasa ya hormat akan Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Mari kita tundukkan kepala, kita lanjutkan besok. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur malam ini untuk semua penyertaan Tuhan, untuk semua rahasia Tuhan yang dibukakan bagi setiap kami. Ajar kami hidup menghormati Tuhan, ajar kami menghormati kedaulatan-Mu, mengingat akan kedahsyatan kuasa-Mu. Dari bangsa Israel kami belajar untuk melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, supaya kami juga belajar hidup menghormati Tuhan. Kami dan anak cucu kami menghormati Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, biar kami mengandalkan Engkau. Berkati setiap mereka yang sedang dalam kesesakan, biar kami menghormati Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kami Tuhan, pemulihan dalam keluarga, rumah tangga, suami dipulihkan, anak-anak dipulihkan, istri dipulihkan, orang tua dipulihkan, biar itu terjadi dalam nama Yesus. Yang sedang terbaring sakit Tuhan jamah dan beri kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang ada dalam penderitaan, dalam masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu rindu punya keturunan, kandungannya dibukakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan memberkati setiap mereka yang menjual aset, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Bagian kami adalah mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Berkati semua bangsa-bangsa Tuhan, bahkan khususnya kami berdoa buat Indonesia. Biar lawatan Tuhan tercurah buat Indonesia. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Lawat bangsa ini Tuhan supaya mereka boleh berbalik kepada Engkau. Pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden Prabowo Gibran diberi roh takut akan Tuhan. Kami tahu Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Indonesia akan dibangkitkan oleh Tuhan. Hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke, juga buat semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Australia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah anugerah Tuhan tercurah atas semua bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Biar semua yang menjadi pergumulan kami Tuhan menjadi jawaban. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan-Mu malam hari ini, dan terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus tercurah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya